Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 9 September 2022. Seperti biasanya untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari perdagangan ISG kemarin. Diketahui pada perdagangan ISG kemarin bahwa ISG ditutup menguat sebesar 0,63% ya, di area levelnya ditutup di 7.232. Lalu di bursa Asia, pada perdagangan kemarin, ya Asia ditutup variatif, di mana indeks Hang Seng mengalami penurunan sebesar 1%, sedangkan indeks Straits Times dan Nikkei ini kompak menguat. Nah, untuk Nikkei, ini kuatnya 2,31% ya. Dan untuk Straits Times-nya ini menguat 0,71%. Dan selanjutnya untuk indeks bursa Eropa, yaitu indeks DAX, ini mengalami penurunan sebesar 0,09%, dan indeks FTSI-nya mengalami penguatan sebesar 0,33%. Untuk di bursa Wall Street, pada perdagangan semalam ya, Wall Street kembali menguat dengan penguatan tertinggi terdapat di indeks S&P 500 yang menguat 0,66%, lalu diikuti indeks Dow Jones menguat 0,61% dan Nasdaq 0,60%. Untuk harga komoditas lainnya, bahwa kita lihat bahwa perdagangan kemarin komoditasnya bergerak cenderung menguat ya, kita lihat. Dan untuk komoditas minyak mentah ya, jenis Brent maupun WTI ini kompak menguat, di mana masing-masing menguat 1,27% dan 0,70%. Lalu untuk komoditas batu bara juga kembali mengalami penguatan pada perdagangan kemarin, yaitu ditutup menguat 0,30% di area levelnya di 440 US dollar per metrik tonnya. Dan untuk komoditas timah juga mengalami penguatan 2,35%, tembaga menguat 2,47%, dan nikel menguat 1,19%. Sedangkan yang mengalami pelemahan itu minyak CPO yang masih mengalami penurunan hingga pada perdagangan kemarin, ya ini ditutup turun hingga mencapai 4,37%, dan komoditas emas mengalami koreksi 0,44%. Pada perdagangan ISG kemarin, ya ISG ditutup menguat ditopang dengan adanya aksi net foreign buy yang mencatatkan mencapai 1,06 triliun rupiah, dan secara kumulatif year to date-nya juga sudah mencatatkan sebesar 66,24 triliun rupiah. Saham-saham yang mencatatkan net foreign buy ini terdapat pada saham BBRI, BMRI, TLKM, BBCA, dan ADMR. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan net foreign sell pada perdagangan kemarin, ya ini ada MDKA, ITMG, PTBA, Link, dan ANTM. Untuk proyeksi ISG kita pada hari ini, kami memproyeksikan bahwa ISG masih akan terus melanjutkan penguatannya kembali ya, dengan mencapai titik area support dan resistennya, ya ini berada di level 7.102 hingga mencapai di level 7.290. Dan untuk berita globalnya, ya ini masih terhadap Wall Street ya, yang akhirnya Wall Street berakhir ditutup menguat kembali, dan ini menandakan adanya kenaikan selama 2 hari berturut-turut ya. Dan penguatan ini juga terlihat dari hasil imbal treasury note mereka yang bertenor 10 tahun yang
naik menjadi 3,32% dari sebelumnya 3,27%. Sehingga investor menanggapi bahwa pernyataan yang cukup hawkish dari Ketua The Fed, yaitu Jeremy Powell ya. Dan Powell juga kita ketahui bahwa dia akan berkomitmen untuk mengendalikan inflasi ya, dengan tetap berharap agar upaya pengendalian inflasi ini dapat dilakukan tanpa menyebabkan adanya biaya sosial yang tinggi. Selain itu, pasar juga telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kenaikan suku bunganya sebesar 75 basis poin pada pertemuan The Fed di tanggal 20 hingga 21 September nanti, dengan potensi akan adanya pengetatan lebih lanjut di tahun 2023. Lalu di Eropa, Bank Sentral Eropa atau ECB ini menaikkan suku bunga deposit rate mereka menjadi 0,75% dari sebelumnya 0%. Dan mereka menaikkan suku bunga main refinancing rate menjadi 1,25%. Ini tertinggi sejak tahun 2011. ECB juga diketahui juga telah memberi sinyal akan adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut di bulan-bulan mendatang, dikarenakan tingkat inflasi yang diprediksi masih akan tinggi dan akan tetap berada di atas target ECB untuk waktu yang lama. Dengan demikian, Bank Sentral Eropa atau ECB ini secara signifikan merevisi ke atas ya proyeksi inflasi mereka menjadi 8,1% di 2022 dan 5,5% di tahun 2023, dan di 2024-nya itu ini sebesar 2,3%. Lalu dari sisi makroekonomi juga kita lihat bahwa investor telah akan mencerna rilis data initial jobless claims yang memperlihatkan jumlah penerima pertama kali tunjangan pengangguran yang mengalami penurunan sebanyak 6.000 menjadi 222.000 untuk minggu yang berakhir pada 3 September lalu. Dan inisial jobless claims telah bertahan di bawah 270.000 sampai di 300.000 ya di kisar, dan ini merupakan kisaran yang menurut pakar ekonom bahwa jika tembus akan mengindikasi adanya perlambatan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Dan untuk di pasar komoditas, ya ini harga minyak mentah yang kembali naik di sekitar 1%-an, ini ditopang oleh adanya aksi beli atau oleh sejumlah investor ya, dan juga adanya ancaman Rusia untuk menghentikan ekspor minyak dan gas ke sejumlah negara pembeli. Untuk berita korporasi, ini yang pertama ada TRIN atau PT Perintis Trinity Property Tbk yang mencatatkan kerugiannya di semester 1 2022 itu mencapai sebesar 26,36 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada UNTR yang berhasil menargetkan penjualan alat berat mereka yang bermerek Komatsu ini mencapai 5.000 unit di tahun 2022 ini. Lalu yang ketiga ada IATA atau PT MNC Energy Investment Tbk yang berhasil mencatatkan laba bersihnya sebesar 32,19 juta US dollar di semester 1 2022. Untuk stock watch kita pada hari ini, kita memberikan 3 saham rekomendasi. Yang pertama ada saham BBTN. Untuk saham BBTN, kami memproyeksikan bahwa pergerakannya dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya cenderung masih bisa melanjutkan penguatan kembali.
dengan area resistennya yaitu bisa mencapai di level 1645 hingga mencapai di level 1690. Dan untuk area trade buy-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan di level 1570. Jika ya tidak mampu melewati area resisten pertama maupun area resisten kedua, maka perhatikan untuk area stop loss-nya. Untuk area stop loss-nya kami berikan di area level 1500. Lalu saham kedua ada saham Magma yang juga kami perkirakan pergerakannya dalam jangka pendek maupun jangka menengah masih bisa cenderung mengalami penguatan ya, dengan area resisten yang kami berikan ini bisa mencapai di level 3.500 hingga mencapai di level 3.580. Dan untuk area trade buy-nya Bapak Ibu bisa di level 3.300. Dan untuk stop loss-nya jika ia tidak mampu melewati garis resisten pertama, maka pergerakan yang mungkin bisa melambat dengan mencapai untuk area stop loss-nya diperhatikan di level 3.100. Selanjutnya ada saham ketiga, yaitu saham MCOL, yang juga kami perkirakan pergerakannya dalam jangka pendek maupun menengahnya masih bisa cenderung mengalami penguatan. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya ya. Kalau kita lihat pergerakannya juga sudah bergerak naik menuju arah ke area overbought. Jadi kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatannya kembali. Dan untuk area resistennya kami perkirakan saham ini akan bergerak bisa mencapai di area resisten di level 7.700 hingga mencapai di resisten keduanya ini berada di level 7.925. Dan untuk area trade buy-nya Bapak Ibu bisa perhatikan di level 7.200 ya. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan jika misalkan dia tidak dapat bergerak naik, maka perhatikan untuk area stop loss-nya yang ini berada di level 6.700. Oke, mungkin sekian itu saja untuk sesi pertama. Mungkin kita bisa ke sesi yang kedua, ya ini sesi Q&A ya. Namun sebelum melanjutkan ke sesi Q&A, kami berikan waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas saat ini ya. Jadi silakan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang jika memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang kira-kira mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Kita beri waktu hingga 1 sampai 3 menit ke depan.
Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi Q&A ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaannya atau sesi Q&A-nya. Kita langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaan pertama, yaitu dari Bapak Hendra ya, tentang saham ENRG dan Elsa. Oke, kita bahas untuk saham ENRG. Oke, kita lihat pergerakan saham ENRG. Kalau kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin ini energi ditutup melemah 0,88% ya. Dan kita lihat pergerakannya bahwa memang energi ini sempat mengalami penguatan selama, kalau kita lihat pergerakannya menguat selama 10 hari berturut-turut ya kalau kita lihat ya. Dan pada perdagangan kemarin yang melemah juga dikarenakan adanya mungkin ada aksi profit taking dari para investor, hal ini terlihat dari volumenya yang mulai berkurang ya. Dan untuk pergerakan hari ini kami perkirakan kemungkinan mungkin masih bisa melanjutkan pelemahan kembali untuk saham ENRG. Jadi untuk energi kemungkinan bergerak hingga mencapai titik area supportnya, ya ini berada di level 280 ya untuk pelemahannya, yang di area support hingga mencapai di level support kedua, yakni bisa mencapai di level 260. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu, karena kalau kita lihat pergerakan energi ini masih cenderung akan kembali melanjutkan pelemahannya setelah dia sempat mengalami penguatan ya selama beberapa hari lalu ya. Dan hari ini pergerakannya akan cenderung mengalami koreksi. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Pergerakan saham Elsa, kita lihat bahwa Elsa juga pergerakannya ditutup melemah dan ditutup hingga mencapai 2,45% ya. Dan pergerakan saham Elsa, kalau saya lihat kemungkinan saat ini pergerakannya akan cenderung masih mengalami penurunan kembali ya. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan adanya penurunan setelah dia membentuk pola dead cross dan dia membentuk turun ya, sehingga kemungkinan pergerakan ALSA kemungkinan besar akan cenderung mengalami pelemahan hingga mencapai di titik area supportnya. Akan memperkirakan ya ini bisa mencapai di level 310 ya. Jika ia menembus area support pertamanya di level 310, maka kemungkinan bisa menyebabkan pelemahannya kembali yang mencapai di titik support kedua, yaitu di level 295. Jadi diperhatikan juga ya sama Bapak Ibu, kemungkinan Elsa akan cenderung mengalami pelemahan. Oke, kita lanjutkan saham kedua. Saham selanjutnya, ini dari Bapak Whisper, ya ini saham SRTG, BRPT, dan AGII. Untuk saham SRTG, kita lihat bahwa pergerakannya, SRTG ini pada pedagang kemarin ya turun 0,70% ya, ditutup di level 2.820 dan pergerakannya juga didukung dengan adanya aksi sell, ya, itu dengan volumenya yang mulai berkurang. Ini terlihat ya. Dan pergerakannya untuk hari ini kemungkinan cenderungan SRTG akan kembali melanjutkan pelemahannya ya. Hal ini terlihat dari area indikator stokastiknya yang akan membentuk polygon. Jadi misalkan pergerakannya juga melemah, maka kemungkinan pergerakan bisa turun hingga mencapai di titik area supportnya, yang ini berada di level 2.720 ya untuk titik supportnya. Namun jika misalkan pergerakan ia berakhir membalikkan keadaan yang dibuka menguat, maka kemungkinan bisa bergerak juga di area resistennya, yang ini biasa berada di level 2.910. Selanjutnya ada BRPT.
Saham BRPT, kita lihat bahwa pergerakannya saat ini BRPT bergerak. Kalau dilihat pada perdagangan kemarin ya, sorry bahwa BRPT ini bergerak menguat di area resistennya kemarin, ini di level 865 ya. Dan untuk pergerakan hari ini, kalau kita lihat, dan di pembukaan hari ini bahwa BRPT justru dibuka menguat hingga 1%-an nih pada hari ini. Dan kemungkinan pergerakan BRPT sedang menguji MA21 dan MA34 terlebih dahulu ya. Jika ia berhasil menembus MA31 dan MA21 dan MA34 ya, maka pergerakannya mungkin bisa bergerak menguat hingga mencapai titik area resistennya, ya ini berada di level 890 ya untuk pergerakannya. Namun jika ya tidak dapat menembus area MA21 maupun MA34-nya terlebih dahulu, maka kemungkinan juga bisa mengalami pelemahan hingga mencapai titik area supportnya, ya ini berada di level 830 hingga mencapai di level support kedua, ya ini berada di level 810. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saham AGI. Oke, untuk pergerakan saham AGI, kita lihat bahwa pergerakan AGI ini bergerak sudah menembus garis MA21, MA34 dan MA21 dan MA34-nya ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan saham AGI ini dibuka menguat ya, 0,90%. Dan pergerakannya kita lihat bahwa kemungkinan pergerakan AGI bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resistennya, yang ini berada di level 2290 hingga mencapai di level resisten keduanya, yakni berada di level 2360. Jika misalkan pergerakan AG ini bisa menembus area resisten pertamanya, kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level resisten keduanya, yang ini bisa mencapai di level 2360. Namun untuk jika misalkan pergerakannya ia tidak bisa menembus area resisten pertama atau tidak bisa bertahan di atas MA21 dan MA34-nya, maka mungkin juga area supportnya tetap ini berada di level 2160 ya untuk area support AGI. Oke, selanjutnya ada saham LAN. Pergerakan saham LAN, kita lihat bahwa pergerakan saat ini ya, kalau kita lihat cenderungan saham LAN ini, memang kalau secara histori dia bergerak masih turun dan telah membentuk pola downtrend dari sejak 11 Agustus lalu ya, hingga saat ini pergerakannya turun terus ya. Dan kita lihat pergerakannya juga belum ada tanda-tanda kenaikan kalau saya lihat dari sini. Dan misalkan untuk kemungkinan hari ini pergerakannya, jika misalkan dia berhasil bergerak, ya kalau misalnya kita lihat ya, bergerak maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu ya. Hal ini dikarenakan kita indikator stokastik maupun MACD-nya ya, yang masih berada di area bawah, terutama untuk MACD-nya, yaitu indikator MACD-nya masih menunjukkan histogram negatif ya. Dan untuk stokastiknya masih berada di area sideways. Jadi kemungkinan sih pergerakannya akan cenderung kalau bisa bergerak cenderung melemah terlebih dahulu di area supportnya, ya ini di level 85 ya. Jadi dan jika dia bergerak menguat atau bergerak naik, maka mungkin bisa bergerak mencapai di level resistennya di level 96. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu untuk pergerakan saham LAN, karena kalau saya lihat sih pergerakannya cenderung masih turun ya. Dan kalau saya lihat pergerakan ini sih sangat riskan sekali ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya saham ini lebih baik dijauhkan terlebih dahulu. Jika sudah punya,
lebih baik diperhatikan ya sahamnya jika misalkan dia udah bergerak cepat buru-buru jual, dikarenakan kalau misalnya takutnya jika misalkan dia turun lagi takutnya nyender di level 50-nya ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan saja. Saham selanjutnya yakni BHIT, BHIT. BHIT, kita lihat bahwa pergerakan BHIT pada perdagangan atau pembukaan hari ini, BHIT dibuka melemah 1,22% dan saat ini pergerakannya kita lihat ya bahwa memang cenderung akan mengalami, kalau saya lihat BHIT ini akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu dikarenakan pada perdagangan sebelumnya dia sudah naik tinggi ya dari 29 Agustus lalu ya tepatnya nih 30 Agustus lalu ini bergeraknya sudah naik tinggi hingga perdagangan kemarin dan sangat wajar kalau misalkan ini pergerakannya akan cenderung mengalami pelemahan dikarenakan mungkin ada hanya profit taking ya dari saham dari para investor dan juga kalau saya lihat sih perdagangan hit ini volume juga cukup tipis ya jadi kemungkinan sih di perdagangannya investor sangat sedikit untuk masuk ke saham ini ya karena kalau lihat volumenya sangat tipis sekali ya. Jadi untuk Bapak Ibu jika punya profil low risk lebih baik dijauhkan saham seperti ini ya dikarenakan pergerakan cukup volatile ya. Nah, di saat dia bergerak naik mungkin naik kencang lalu saat udah waktunya habis dia turun takutnya kayak gini nih bergerak sideways di sebelum-sebelumnya. Jadi diperhatikan ya untuk pergerakan BHIT ya Bapak Ibu semuanya. Nah, misalkan ini pergerakannya kemungkinan bisa mencapai di area supportnya yaitu berada di level 80 hingga mencapai di level support keduanya yaitu di level 75. Oke, selanjutnya ada saham DRMA. Pergerakan saham DRMA kita lihat bahwa pembukaan hari ini DRMA bergerak melemah ya ini 1,43% di area levelnya di 690 dan kita lihat bahwa DRMA saat ini sedang menuju 90-nya maupun MA21-nya terlebih dahulu jika misalkan pergerakan DRMA ini cenderung bisa bergerak naik menuju area MA21-nya maka mungkin bisa menguat ya dengan capai area resistennya yaitu berada di level 715. Namun jika ia tidak dapat berhasil naik ke MA21-nya, maka kemungkinan bisa breakout ke bawah menuju MA90-nya ke area support di level 680 hingga mencapai di level support kedua, yaitu di level 660 ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya saham PNBS. Untuk PNBS, kita lihat bahwa pergerakan PNBS juga saat ini ya, bahwa pergerakannya untuk pola doji untuk pada perdagangan hari ini jika misalkan dia bergerak ke atas maka kemungkinan bisa mencapai di area resisten terdekat terlebih dahulu yang ini berada di level 76 ya. Dan jika misalkan dia tidak dapat bergerak ke area atas di level 76 maka kemungkinan bisa bergerak ke bawah ke area breakout bawah di MA21 dan MA34-nya ke level supportnya yaitu di level 73. Diperhatikan untuk saham PNBS memang kalau kita lihat sih pergerakannya cenderung sideways ya. Dan jika tidak bergerak maka diperhatikan titik area support maupun resisten yang telah kami berikan tadi. Oke, selanjutnya ada saham Buka. Oke, pergerakan saham Buka kita lihat pada hari ini dibuka melemah 0,68% ya. Nah, pergerakan Buka saat ini memang sedang menguji MA21 dan MA34 terlebih dahulu ya. Jika misalkan pergerakan saham Buka ini bisa menunjukkan naik-naikan ke area level MA21 dan MA34-nya, maka bisa kemungkinan Buka ini bergerak menguat ya
membaik gerakannya menguat hingga mencapai di area resisten. Kalau misalnya dia bergerak menguat, ya ini berada di level 300 ya. Namun jika ia tidak berhasil bergerak ke area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan ke bawah ke area supportnya, yaitu di level 285 hingga mencapai di level support keduanya, yaitu di level 275. Oke, selanjutnya ada BMTR. Pergerakan saham BMTR, kita lihat bahwa pergerakan hari ini BMTR dibuka menguat 0,54%, dan kita lihat bahwa BMTR ini sedang menguji MA21-nya ya. Jika misalkan BMTR bisa bertahan di atas MA21, dan kemungkinan pergerakannya bisa bertahan menguat hingga mencapai di titik area resistennya terdekatnya, yaitu di level 380 ya. Namun jika ia tidak berhasil bertahan di atas MA21-nya dan disetujui malah breakout ke bawah menembus MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melemah hingga mencapai di titik support di level 350. Jadi diperhatikan ya pergerakan saham BMTR pada hari ini, apakah BMTR bisa bergerak, bisa bertahan di atas MA21 atau justru malah breakout ke bawah menembus MA21-nya. Oke, kita lanjutkan. Ini saham ASI. Kita lihat. Pergerakan saham ASI, bahwa saat ini pergerakan ASI kita lihat dia dibuka menguat 0,38%, namun pergerakannya saat ini sedang menguji MA34 terlebih dahulu ya, setelah MA90. Kita lihat pada hari ini, jika misalkan pergerakannya ASI bisa bergerak ke atas menuju MA34-nya, maka kemungkinan bisa bergerak menguat hingga mencapai titik area resistennya, yakni berada di level 6.780. Namun jika ia tidak bergerak, tidak berhasil menembus MA34-nya ya, atau bergerak ke area MA34-nya dan justru malah break ke bawah menuju MA90, maka pergerakannya bisa melemah hingga mencapai di area support, yang ini berada di level 6.610 hingga mencapai di level support kedua, yang ini berada di level 6.480 ya untuk pergerakan ASI. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham ITMG. Oke, pergerakan saham ITMG, kita lihat bahwa pergerakan saat ini, pergerakan ITMG masih menunjukkan pelemahannya kembali, dibuka turun 1,70%, di ada 41.950. Kalau kita lihat, memang saat ini pergerakan ITMG masih cenderung mengalami pelemahannya, dikarenakan dari indikator stokastiknya yang sudah membentuk folded cross ya, dan menunjukkan adanya penurunan. Dan kita lihat juga secara volume, pergerakannya juga semakin tipis ya dibandingkan pada perdagangan sebulan. Jadi kemungkinan pergerakan ITMG ini akan bergerak melemah hingga mencapai di titik area supportnya, yakni di level 40.600 hingga mencapai di titik support keduanya, yakni berada di level 39.285. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham INKP. Kita lihat saham INKP. Untuk INKP juga kita lihat bahwa perdagangan hari ini INKP bergerak dibuka melemah, ya ini di level 9.625 ya, atau turun 0,52%. Dan kita lihat bahwa memang INKP ini sudah menguat ya. Kita lihat pada perdagangan sebelumnya secara histori dia sudah menguat 2 hari berturut-turut. Dan sangat wajar misalkan pada hari ini investor melakukan aksi profit taking setelah sebelumnya 2 hari berturut dia bergerak naik.
Dan kemungkinan pergerakan NKP pada hari ini akan cenderung koreksi hingga mencapai di titik area supportnya. Ini berada di level 9.480 hingga mencapai di titik support terendahnya, yang paling terendahnya di level 8.950 ya untuk pergerakan NKP. Oke, kita lanjutkan saham selanjutnya ini Tekin. Kita lihat. Untuk saham Tekim, kita lihat pada hari ini bahwa Tekim sedang dilihat bahwa sebelumnya pergerakannya memang sudah menguatkan 3 hari berturut-turut dan saat ini Tekim sedang menguji ya support dan resistennya. Jika misalkan Tekim bergerak naik, maka kemungkinan pergerakannya Tekim bisa berakhir di level area resisten yang tadi bergerak naik ya di story-nya ini di level 7.655 ya. Namun jika misalkan pergerakan Tekim tidak berhasil naik menuju resisten, maka kemungkinan bisa cenderung mengalami koreksinya hingga mencapai di titik support level di level 7.395 ya untuk saham Tekim. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Pegas. Kita lihat saham Pegas. Nah, untuk saham Pegas kita lihat juga bahwa pergerakannya saat ini Pegas bergerak turun 0,54%. Dan kita lihat bahwa Pegas memang kalau saya lihat proyeksinya akan cenderung masih melanjutkan pelemahan. Hal ini terlihat dari kalau secara volume yang semakin hari barnya semakin menipis ya secara volumenya dibandingkan sebelumnya, dan secara indikator stokasnya juga kita lihat pergerakan sudah membentuk pola dead cross dan menunjukkan area penurunannya. Jadi kemungkinan Pegas pada hari ini kemungkinan bisa turun yang mencapai di titik area supportnya yakni ada di level 1820 hingga mencapai di level support kedua yakni di level 1785 ya untuk saham Pegas ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ada Antam. Oke, untuk pergerakan Antam, kita lihat bahwa Antam juga bergerak melemah pada pembukaan hari ini 0,26%. Dan saya lihat pergerakan Antam cenderung masih melanjutkan pelemahan antara dari indikator stokastiknya. Kalau kita lihat ini ya, sudah bergerak menurun ya setelah membentuk pola dead cross. Begitu juga secara MACD-nya, indikator MACD-nya yang sudah menunjukkan adanya histogram negatif. Jadi memang kemungkinan pergerakan Antam ini akan cenderung bergerak melemah hingga mencapai di titik supportnya, yang ini berada di level 1880 hingga mencapai di level support keduanya di level 1820. Oke, kita lanjutkan sahamnya, ini saham Toba. Oke, saham Toba kita lihat bahwa pergerakannya saat ini dia bergerak turun 1,20% dan ini mencatatkan 4 hari berturut-turut ya kalau misalkan pergerakan Toba bergerak akhir melemah. Dan kami juga proyeksikan memang Toba cenderung masih melemah ya. Hal ini terlihat dari pola indikator stokastiknya yang sudah membentuk pola dead cross dan menurun dan turun hingga menuju area oversold. Jadi kemungkinan pergerakan saham ini akan cenderung melemah hingga mencapai di titik area supportnya, yakni di level 780 hingga mencapai di support keduanya yakni di level 770 ya. Oke, selanjutnya ada saham ENRG.
pergerakan saham energi kita lihat, oh sorry, ternyata saham energi ini sudah kami bahas sebelumnya ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang terlambat mengenai pembahasan saham ini, silakan nanti nonton tayangan YouTube kita ya di channel Riset Philip Sekuritas Indonesia. Nanti tayangan ini akan kami upload setelah webinar ini berakhir. Kita lanjutkan saja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada saham ACST. Kita lihat. Oke, pergerakan ACST bahwa saat ini pergerakannya bergerak melemah ya. Dia dibuka melemah 0,90%. Dan saat ini kalau kita lihat, memang kalau secara candle, dia sempat bergerak menguat ya, ditutup menguatnya sampai 11% pada perdagangan kemarin. Jadi misalkan pada hari ini sangat wajar misalkan ACSD akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Jadi kemungkinan kami perkirakan ACSD bisa bergerak terlebih dahulu hingga mencapai titik supportnya, yakni level 215 hingga mencapai titik level support terendahnya, yakni level 200 ya untuk saham ini. Oke, kita selanjutnya ada saham ASRI. Untuk saham ASRI kita lihat bahwa pergerakannya ASRI pada saat ini dia dibuka melemah di saat ini di level 183. Dan pergerakan ASRI kalau kita lihat ya sebelumnya bahwa dia sempat ditutup menguat dan hari ini sekarang dibuka ya cenderung melemah. Dan kita lihat saat ini jika misalkan ASRI bergerak menguat atau kembali bergerak ke area atasnya, kemungkinan yang terjadi adalah bisa ASRI melanjutkan penguatan kembali di area resistennya yang mencapai di level 190 ya. Namun jika ia tidak berhasil bergerak menuju area resisten menambah, maka kemungkinan ASRI bisa bergerak melemah hingga mencapai titik area supportnya, yang ini level 178. Oke, selanjutnya saham BBCA. Kita lihat. Saham BBCA, kita lihat pada hari bahwa pembukaan hari ini BBCA dibuka melemah 0,30% ya. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakannya memang kalau secara candle pergerakan BBCA ini masih berada area uptrend, namun secara indikator yaitu stokastiknya sudah cenderung berada di bergerak turun ya setelah membentuk pola dead cross pada perdagangan kemarin. Jadi kemungkinan saham BBCA ini akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu berada di area supportnya, yakni di level 8.250 ya, di level support terdekatnya. Jika dia berhasil level support terdekatnya di 8.250, maka kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik support keduanya, yaitu level di 8.150. Selanjutnya ada BBRI. Saham BBRI juga kita lihat bahwa saat ini dia bergerak melemah juga. Dan saat ini juga kalau kita lihat pergerakannya memang saham BBRI akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Hari ini didukung adanya indikator stokastiknya yang sudah menunjukkan adanya penurunan setelah membentuk pola dead cross. Begitu juga cara volumenya yang pada hari ini pergerakannya semakin tipis ya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Jadi kemungkinan pergerakan BBRI memang cenderung melemah hingga mencapai titik support terdekatnya, yakni di level 4.550 yang mencapai di titik support keduanya di level 4.470. Oke, selanjutnya ada saham BMRI.
Oke, tampaknya saham perbankan pada hari ini cenderung kompak melemah ya dari sampai di BBCA, BBRI dan BMRI kita lihat juga saat ini bergerak dibuka melemah 0,56% dan secara candle dan stokastik juga hampir sama pergerakannya dan kita secara candle stokastiknya ya atau secara indikator stokastiknya ini juga bergerak turun dengan membentuk pola dead cross ya. Jadi memang pergerakan BMRI juga kan cenderung mengalami pelemahan hingga mencapai di titik support terdekatnya, yakni di level 8.860 hingga mencapai di level support kedua, yakni di level 8.650. Oke, selanjutnya ada saham MDKA. Saham MDKA, kita lihat bahwa pergerakannya MDKA ini saat ini dibuka melemah 0,25% dan kita lihat pergerakannya bahwa saat ini pergerakan MDKA memang akan cenderung penurunan. Hal ini terlihat dari indikator secara stokastiknya yang sudah membentuk pola dead cross dan menuju ke arah area oversold-nya ya. Begitu juga kalau kita lihat secara volumenya yang pada hari ini sudah bergerak tipis ya volumenya dibandingkan pada perdagangan sebelumnya. Jadi kemungkinan saham ini, MDK ini akan cenderung bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area supportnya, yang ini berada di level 3.850 hingga mencapai di level support kedua, yang ini berada di level 3.680. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ada saham Adro. Oke, kita sama Adro juga pada hari ini Adro dibuka melemah 1,88%. Kita lihat bahwa Adro kalau secara ini ya teknikal maupun indikatornya memang Adro ini cenderung masih melanjutkan pelemahan. Hal ini terlihat bahwa cara indikator stokastiknya sudah menunjukkan pola dead cross dan mulai menunjukkan adanya penurunan ya. Dan kita lihat saat ini penurunannya berada di level 44 ya. Dan secara MACD-nya juga kita lihat juga apa namanya masih sudah mulai menunjukkan adanya penipisan dari pola histogram positifnya. Jadi kemungkinan ADO saat ini masih bergerak melemah yang mencapai di titik area support level 3.790 ya. Jika ia menembus area support pertama ya, kemungkinan bisa bergerak lagi melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik support kedua yang di level 3.680. Oke, selanjutnya ada saham MNCN. Kita lihat bahwa MNCN pada hari ini, bahwa MNCN saat ini ya, kalau kita lihat sempat bergerak menguat, dan saat ini kembali lagi di harga kalau itu ya sebelumnya, di harga closing sebelumnya di level 890 ya. Dan kita lihat jika misalkan MNCN ini akan menguji MA21-nya yang terdekat terlebih dahulu. Jika misalkan MNCN bergerak menuju arah MA21-nya, kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga berada di area resistennya, yaitu berada di level 910 ya. Namun jika misalkan dia tidak berhasil bergerak ke area MA21-nya, maka kemungkinan bisa bergerak melemah hingga mencapai di titik supportnya, yakni di level 880 hingga mencapai di level support keduanya, yakni di level 870.
Oke, selanjutnya ada saham Wood. Ya, saham WOOD. Oke, untuk saham Wood, kita lihat bahwa pergerakannya Wood ini bergerak melemah ya. Dan saat ini dibuka melemah 0,96% dan saat ini pergerakan Wood sedang kalau kita lihat sedang menguji MA21-nya terdekat lebih dulu. Kalau misalkan pada hari ini dia bisa berakhir apabila bergerak menuju area MA21 maka kemungkinan Wood ini akan bisa memberikan ide menguat ya ini mencapai di level resistennya di level 532 ya. Jika misalkan dia tidak berhasil dari resisten pertama maka kemungkinan bisa berakhir melemah hingga area supportnya ini bisa mencapai di level 500. Oke, selanjutnya ada saham MTEK. Saham EMTK, kita lihat bahwa pergerakan EMTK saat ini bergerak melemah 0,81% dan pergerakan saat ini MTK ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jika kalau kita lihat saat ini pergerakan misalnya dia berakhir bisa bergerak menuju ke area MA21 dan MA34 maka kemungkinan bisa bergerak mencapai di area resistennya ini di level 1890 ya. Jika ia berhasil menembus area tersebut, maka semua bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten keduanya, yaitu ada di level 1935. Namun jika misalkan pergerakannya tidak dapat menuju area MA21-nya, kemungkinan bisa melemah atau koreksinya lebih dahulu di area supportnya, yaitu di level 1801. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham SMGR. Oke, untuk SMGR, kita lihat juga bahwa saat ini ya, SMGR sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya, Bapak Ibu, terlebih dahulu. Dan saat ini, kalau misalkan dia berhasil bergerak menuju area MA21 dan MA34-nya, maka mungkin bisa berakhir menguat di area bisa mencapai di level 6.650 ya. Namun jika ia tidak berhasil di area tersebut, maka kemungkinan bisa mengalami pelemahan. Ya ini bisa mencapai di titik area supportnya ya ini di level 6.460. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu pergerakan SMGR apakah ia bisa bergerak menuju MA21 atau justru malah turun menjauhi garis MA21 tersebut. Selanjutnya ada saham bank. Saham Bank Aladin Syariah Tbk. Kalau kita lihat pergerakannya, memang saat ini pergerakan Bank Aladin ini atau Bank Aladin ini sedang bergerak menguat sama 7 hari berturut-turut ya. Dan kita lihat saat ini kalau misalkan dia bisa sudah menembus MA34 nya ya, maka mungkin pergerakannya bisa capai di area resistennya yaitu di level 1850 ya Bapak Ibu untuk area resistennya. Namun jika ya misalkan tidak dapat menembus MA 90-nya terdekatnya maka mungkin kita perhatikan bisa cenderung lemah juga dengan area support yang kami perkirakan itu bisa mencapai level 1765 ya untuk pergerakan saham ini. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk webinar kita pada hari ini. Saham bank sebagai penutupan kita ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan karena adanya keterbatasan waktu ya. Namun ya kita bisa kembali lagi ya. Jangan berkecil hati, kita kembali lagi di
lusa, di hari Seninnya lagi, karena di Sabtu Minggu kita libur ya. Dan mungkin cukup sekian pada hari ini. Nah, ini kami tim riset Philips Sekuritas pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir hingga akhir sesi webinar kita ya. Oke, happy cuan dan happy trading bagi kita semua untuk hari ini. Terima kasih.